Selamat malam semuanya, terima kasih untuk hati kalian yang sudah mau mempersiapkan diri untuk mendengarkan gua di sini saat ini sekarang. Sebelum itu, gua mau berterima kasih sama Universitas Multimedia Nusantara yang udah nge-provide gua untuk mempersilahkan gua berdiri di sini dan membahas materi yang sebentar lagi akan gua bawakan. Tanpa basa-basi lagi, mari kita lanjut ke materinya. Halo semuanya, tadi itu cuma opening doang, itu santai-santai aja. Sekarang ini baru yang beneran. Langsung aja kita ke dalam materinya. Guys, gue mau nanya sedikit sama kalian. Pernah sih kalian punya temen, sahabat, pacar, istri, suami, apapun itu, semua orang yang pernah kalian kenal basically ada nggak dari salah satu dari mereka yang cuek banget? Maksudnya tuh bukan cuek yang biasa aja, bukan cuek yang oh ya udah, bukan cuek itu, tapi cuek yang keterlaluan sampai di tahap ada dua outcome, either lu wah gue bikin kayak dia nih, atau apa di sini orang kenapa aneh banget dia kok bisa gitu ya? Nah, orang yang kayak gitu dalam psikologi disebut orang yang memiliki tingkat neuroticism yang rendah. Pada kesempatan kali ini gue akan membahas sedikit soal neuroticism dan apa hubungannya dengan materi yang akan gue bawakan pada kesempatan kali ini. Sebelum itu izinkan gue memperkenalkan diri gue. Halo semuanya, nama gue Jason Gilbert Sugandi. Pada kesempatan ini gue akan membahas sedikit tentang mengapa menjadi cuek itu bermanfaat buat kalian dan mengapa menjadi cuek adalah sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu buruk. Oke, balik ke poin yang pertama tadi. Neuroticism. Apa itu? Secara teori, neuroticism adalah satu dari 5 spektrum kepribadian manusia. Jadi kayak kalian tahu kan, introvert, extrovert. Nah, neuroticism adalah salah satu dari Big Five yang ada introvert, extrovert, yang ada tingkat agreeableness, conscientiousness. Nah, salah satunya adalah neuroticism. Secara teori, neuroticism adalah kecenderungan seseorang untuk merasakan emosi atau perasaan negatif. Jadi berdasarkan teori tersebut, kita bisa ngelihat kalau misalkan orang yang memiliki neuroticism yang tinggi, orang tersebut cenderung cuek, orang tersebut cenderung lebih nggak peduli, orang tersebut cenderung lebih berani mengambil keputusan. Karena ya itu, mereka cenderung lebih cuek. Dan sebaliknya, orang yang memiliki tingkat neuroticism yang tinggi, itu dia sangat peka terhadap sekitarnya. Dia sangat peduli dengan sekitarnya. Jadi dia menjadi orang yang cenderung mudah cemas dan very self-aware. Nah, terus apa hubungannya sama materi yang akan gue bawain hari ini? Hubungannya adalah insecurities. Aneh banget kan? Oke kan, gue jelasin. Semua orang punya insecurities. Gue punya insecurities. Kalian semua punya insecurities. Tapi insecurities itu sebenarnya perlu, nanti akan gue jelasin di akhir. Tapi to a certain degree. Cuma sampai batas-batas tertentu doang. Sebuah insecurities itu diperlukan. Bahkan cenderung kecil, sangat kecil porsinya untuk seseorang boleh memiliki tingkat insecurity. Nah, sekarang karena pembahasan kita insecurities dan ini dekat banget sama gue pingin ngasih tahu kalian 2 tips yang kemungkinan bisa ngebantu kalian untuk bisa membantu menghilangkan rasa insecurities yang kalian punya. FYI, cara ini nggak bisa diaplikasikan ke semua orang, of course, karena every single person is a different person. Jadi kalian bisa eksperimen berdasarkan apa yang gue kasih tahu ke kalian. Kalian bisa utak-atik sedikit. Kalau misalkan kalian tidak cocok memang.
Oke, kita langsung masuk aja ke cara yang pertama. Oh, by the way, gue juga sebenarnya punya masalah sama seperti yang gue bilang tadi, gue juga punya masalah sama insecurities. Dan cara yang pertama ini adalah menurut gue cara yang dekat sama gue, karena gue juga menggunakan ini di kehidupan gue sehari-hari. Cara yang pertama adalah ngelihat dari sudut pandang orang lain. Contohnya gini, gue lagi jalan di suatu mall. Ini kejadian beneran dan sering terjadi, nggak sekali dua kali. Gue lagi jalan di mall, tiba-tiba ada orang, gak tau random, ngeliatin gue dari jauh gitu. Kita makin dekat, kita terus tatapan. Respon yang ada di kepala gue pertama, siapa lo? Mau lo apa? Pasti gitu kan? Ya, tipikal orang-orang waktu itu kan masih anak SMA, yang egonya masih jadi itu respon itu yang keluar pertama kali waktu tatapan. Padahal sebenarnya belum tentu. Bisa aja orang ini ternyata gak ada intensi apapun terhadap apa yang gue pikirin gitu. Dan salah satu cara gue biar bisa menenangkan diri gue menenangkan diri gue adalah masuk ke kacamata orang tersebut. Maksudnya adalah waktu kita tatapan, terus respon itu keluar, gue bakal mikir, ini orang emang quote-unquote mau nantang gue, atau ngira gue kenal, atau temen dia, atau tahu gue siapa, dan dia ngeliatin gue karena pingin tahu lu ini beneran orang yang gue kenal apa bukan. Nah, kayak gitu loh, kurang lebihnya kayak gitu. Nah, ini kalian bisa aplikasikan ke kehidupan sehari-hari seperti kayak gue, and it works, at least for me. Kalian bisa coba juga. Nah, sekarang cara yang kedua. Cara yang kedua ini sangat cenderung very logistic, menggunakan logika sekali, sangat logis. Jadi cara yang kedua ini adalah self-observation, mengobservasi diri lu sendiri. Biar gue nggak usah jelasin panjang lebar, gue jelasin pakai contoh aja. Misalkan lu dalam sebuah ruangan, lu dalam kelas deh, let's say lu di dalam sebuah kelas, dosen atau guru lu lagi ngajar. Dia ngajar. Di tengah-tengah dia menjelaskan materi, lu nggak ngerti. Di tengah-tengah materi lu nggak ngerti dan lu ingin tanya ke dosen itu. Lu pengen angkat tangan, terus lu pengen tanya. Pertanyaannya udah dari kepala lu, tapi lu nggak berani nanya. Lu takut menanyakan pertanyaan yang ada di kepala lu. Itu salah satu contoh bentuk insecurities yang sebagai contoh aja sih, nggak harus seperti itu. Tapi itu salah satu contoh bentuk insecurities, karena insecurities biasanya datang dari rasa takut. Nah, terus misalnya lu angkat tangan terus lu takut. Self-observation adalah ketika lu merasa takut, pada saat itu juga lu berpikir, lu merenungkan dan mencari jawaban, which is self-observation. Lu mau observasi diri lu sendiri dan mencari jawaban atas kenapa lu nggak berani angkat tangan. Masuk gak? Kayak misalkan nih, gue contohin ini beneran ya, kayak aduh gak berani lagi. Terus kayak, kenapa gue gak berani ya? Nah gitu loh. Jadi langsung kenapa gue gak pertanyaan itu muncul, kenapa gue gak berani angkat tangan ya? Terus kalian cari jawabannya, kalian renungkan. Gak harus saat itu juga ya, kalian boleh renungkan. Nah setelah ketemu jawabannya, take action. Langsung ambil gerakan. Misalnya kayak contoh yang tadi, ternyata alasan lu gak berani angkat tangan adalah karena lu gak menguasai materi minggu sebelumnya, yang akhirnya membuat lu takut bertanya karena takut pertanyaan lu sudah ditanyakan minggu kemarin. Action yang dilakukan adalah mempelajari pelajaran minggu ini
agar kesalahan itu tidak keulang lagi di minggu depannya. Nah, itu loh maksud gue. Self-observation. Walaupun tidak semua orang bisa ngelakuin self-observation, nah beberapa orang, orang-orang tertentu butuh mentor atau psikologis. Nah, kalian bisa cari bantuan-bantuan profesional di online juga banyak, secara fisikal juga banyak. Di kota-kota besar ada mentor dan psikolog yang bisa kalian reach out untuk ngebantu kalian finding out who you are, ngebantu kalian, and it's very helpful. Nah, gitu dia. Kesimpulannya gimana? Kesimpulannya adalah sebenarnya insecurities ini sulit sekali dan bahkan tidak bisa hilang. And hal yang bisa kita lakukan cuman menguranginya saja. To a certain degree, sangat kecil, tapi akan sulit sekali hilang, because we are humans, we have flaws, we have things that we ask, kita mempertanyakan banyak hal, dan selalu ada langit di atas langit, so it's basically impossible. Yang kita bisa lakukan adalah meminimalisirnya, dan lu nggak mau juga jadi orang yang overly confident kan, yang sampai di titik lu terdengar narcissistic, nggak asik juga gitu. Jadi pada tahapan tertentu sangat kecil sekali insecurities itu juga perlu. Nah, kira-kira itu aja materi yang bakal gue sampaikan hari ini. Terima kasih pada kalian semua yang sudah mau mendengar materi gue pada malam hari ini. Teman-teman laki-laki, perempuan, semuanya, ibu, bapak, terima kasih udah meluangkan waktunya dan mendengarkan materi gue malam ini. Sekali lagi gue ucapkan terima kasih dan selamat malam.